Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, my good students. Welcome back and see you again. Let's learn the new material for today. And I hope you always have happy life and have a great moment in with your family, of course, or with your friends. Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat, baik-baik aja, dan be ready to learn a new material today. Hari ini Ibu akan sampaikan satu materi dan ini tentang seorang figur ya, and I think you know what is the material, and it's about biography text. Nah, teks kalau dalam bahasa Indonesia kan disebutnya biografi, gitu ya, biografi. I think it is not something unfamiliar for you. Ini udah mungkin sering kalian dengar juga, biografi itu tentang kisah hidup seseorang tentunya ya. Ya mungkin idola kalian atau siapapun yang mungkin orang yang famous mungkin yang terkenal gitu ya. Oke, nah actually, what is biography text? As I said before, a biography or simply bio is a detailed description or accounts of a person's life. Jadi biografi ini adalah sering juga disingkat dengan bio gitu. Tapi kalau kita yang mungkin yang lebih kalau populer di kita mungkin lebih seringnya ya biografi aja itu. Intinya, teks ini berkaitan langsung dengan penjelasan rinci terkait kisah hidup seseorang, gitu ya. Biasanya itu it's about a figure, a famous figure, of course, orang yang terkenal sih biasanya ya, yang dikisahkan atau yang diceritakan, disampaikan kepada pembacanya itu, yang punya special things gitu, punya sesuatu yang istimewa dalam kehidupannya gitu. Oke. Next, let's go to the next slide. Nah, is biography a fiction? Ini masuknya biografi itu teks fiksi apa bukan ya? Oh, of course, no, not. For sure it's not. Because it conveys someone's real life. Everything within it is a fact. Of course bukan ya. Kalau misalkan biografi itu memang benar-benar bukan cerita fiksi karena semua hal dalamnya itu benar-benar kisah nyata dari kehidupan seseorang gitu. Real from someone's life. Oke. Next, social function itu apa sih fungsinya? Ada teks biografi ini ya, of course to inform life stories of famous people and to write a short biography. Ada side ini lagi ya, ada tambahannya maksudnya, selain hanya menginformasikan juga, selain menginformasikan of course we can take a lesson from the story of someone's life gitu. Selain menginformasikan kisah hidupnya, tentu gini, value-nya itu harus ada dong gitu. Ada hal penting yang bisa dipelajari, ada moral lesson gitu ya, nilai-nilai kehidupan yang luar biasa, yang useful, yang inspiring for everyone, for anyone gitu, yang bisa menginspirasi orang lain gitu dari kisah hidup seseorang yang disampaikan dalam biografi tersebut. Oke, next, generic structure-nya apa aja sih? Nah, generic structure-nya itu atau urutan di teksnya itu biasanya itu ada orientation, pengenalan di sini ya, pada umumnya berisi tentang tempat, tanggal lahir, dan asal-muasal tokohnya itu. Ya kayak childhood-nya gitu ya, masa kecilnya, seperti itu. Next, structure is event. Dalam event itu kan kejadian ya, kalau dalam bahasa Indonesianya. Di sini partnya itu menceritakan alur kehidupan tokoh hingga mencapai kesuksesan dalam berkarir. Ini misalnya gitu ya. Jadi alur hidupnya, misalkan mungkin bisnisnya atau mungkin karirnya seperti itu. And next, reorientation itu the lastnya. Reorientation itu menyampaikan pandangan pribadi penulis tentang tokoh yang diceritakan gitu. Jadi misalkan kayak ngasih opinion about the figure gitu. Si penulis itu biasanya di bagian akhirnya memberikan opini atau kesan tersendiri gitu tentang si tokoh yang disampaikan. Just like that. Okay. Contentnya ada apa aja sih ya? As you know, of course, because we are talking about someone's real life,
pasti di dalamnya itu parts-nya juga contents-nya itu yang berkaitan dengan kehidupannya dong gitu. First, it's about birth and childhood, itu masa kecilnya dari lahir dan kemudian masa kecilnya. And then the other content is about educational background. Biasanya membahas juga latar belakang pendidikannya, seperti itu sekolahnya di mana, kayak gitu, kuliahnya di mana. And next is career and achievement, sorry. Biasanya itu di dalamnya juga dibahas karir dan pencapaiannya, prestasinya selama dia berkarir tersebut atau bekerja secara profesional lah intinya gitu ya. And the next, relationship. Nah, hubungan di sini juga bisa family or it could be about love relationship, ya hubungan asmaranya gitu. Kadang juga dibahas gitu. It depends on the perception of the writer. Tergantung ini ya, maksudnya yang mau diangkatnya dari si penulis itu kisah hidupnya atau relationshipnya di bagian yang mananya gitu. Oke, and the last itu it's about death. Nah, itu tentang kematiannya gitu. Biasanya kalau misalkan ya memang si tokohnya tersebut sudah meninggal, ya dibahas juga kenapa meninggalnya, maksudnya sakit atau apa, kemudian meninggalnya kapan, dimakamkannya di mana, seperti itu ya. Tapi kalau misalkan if the figure is still alive, of course ya nggak sampai kematiannya dong gitu, cuma sampai mungkin sekarang karirnya seperti apa, kayak gitu, kehidupan pribadinya sekarang seperti apa. Okay. That's all. So let's see the example here. And I think at the cover of this video, I put the picture of this amazing woman gitu ya. Ini wanita yang luar biasa menurut Ibu, karena memang ya mungkin kalian juga kenal ya, you know well this inspiring woman. Ini Ibu Susi yang aslinya beliau itu dari Pangandaran ya. And she's nyantrik ya, unique minister of Indonesia. Jadi kalau mungkin kalian kenal sama beberapa menteri, ya salah satunya yang famous itu, yang outstanding ini, yang well known, yang banyak populer lah di kalangan masyarakat. Salah satunya adalah Ibu Susi ya, dengan motonya kalau misalkan pengaco itu tenggelamkan gitu ya. Kalau misalkan yang mengambil ikan-ikan di wilayah perairan Indonesia itu sama Ibu Susi pasti ditenggelamkan gitu ya. Okay. Now, look at this example here, and at the first paragraph, we can see that it is told about her birth, kelahirannya. Born on January 15, Susi Pujiastuti began her career as an entrepreneur and now has led Indonesia's marine and fishery affairs in 2014 until the coming 2019. Susi, who possesses only a middle school education certificate, was forced to discontinue her school and started a profession as a fish collector in Pangandaran. Di sini dijelaskan gitu. Jadi Bu Susi itu walaupun di sini yang di bagian awal ya, beliau lahir katanya 15 Januari, kemudian berkarir sebagai entrepreneur, sebagai pengusaha, pengusaha, dan kemudian beliau juga dipercaya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan ya dari tahun 2014 sampai 2019. Ternyata Ibu Susi ini who possesses only a middle school education certificate. Katanya memang beliau itu hanya berijazah SMP kalau nggak salah ya, SMP, dan ya beliau itu tidak melanjutkan sekolahnya, tapi lebih memilih untuk melanjutkan profesinya sebagai pengumpul ikan itu ya di daerah Pangandaran tentunya. Nah, okay, berarti di situ disebutkan kan her life when she was a child itu, ketika masa kecilnya seperti apa, sekolahnya memang tidak tuntas tapi ternyata beliau sukses menjadi seorang entrepreneur gitu ya. Oke, next. Nah, di bagian ini mungkin Ibu tidak bacakan semuanya ya, cuma kalian boleh silakan you can read by yourself, silent reading aja, dibaca dalam hati aja juga boleh. Nah,
Nah, di sini dijelaskan kan sebagiannya ada starting her profession in a fish auction facility. She was one of distributors in Pangandaran. Bla 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 bla. Dan katanya intinya beliau itu ternyata di sini kan dibahas ya, beliau itu adalah seorang tadi entrepreneur, pebisnis, dan memulai karirnya itu dari pelelangan ikan sampai beliau itu punya bisnis yang expanded di sini ada kata expanded to the Asian and American markets. Beliau itu sampai akhirnya bisa melebarkan bisnisnya bukan hanya di sebagai distributor di domestik ya di Indonesia, tapi beliau sampai merambah ke pasar Asia dan Amerika. Wow, that's amazing, really. Nah, kita lanjut dulu ya. Berarti di situ ke bisnisnya ya. And then, nah ini nih, in 2004 she bought a Cessna 208, bla 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 bla. Beliau itu sampai punya nih ada in the end, the airline employs 175 foreigner pilots out of its 180 pilots. Coba bayangkannya dari 180 hanya 5 orang dong berarti yang Indonesiannya gitu. Yang lainnya itu foreigners gitu, orang asing semua pilotnya. Amazing kan? Itu masih ngebahas karirnya juga, bisnisnya juga. And then nah in this paragraph ini dijelaskan di sini on October 26 bla 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 bla. She was assigned as the Minister of Marine Affairs and Fisheries by President Joko Widodo under his working cabinet here. Kesananya kalian boleh pahami sendiri saja ya. Sorry, soalnya limited banget di sini yang bisa disampaikannya. It will take time. Kalau ibu bacakan semua habis nanti gitu. Untuk menjelaskan yang lain kalian bisa pelajari sendiri. You can try from Google how to pronounce it. Dipelajari aja cara bacanya yang mungkin kalian belum tahu gitu. Cuma di bagian paragraf ini beliau disampaikan bahwa beliau itu memang dipilih menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan pada kabinetnya Pak Jokowi gitu, dan beliau bahkan di sini ada dapat awarded as a Chief for Living Planet Award. Keren kan? Beliau itu dapat penghargaan dari WWF ya, World Wide Fund for Nature, itu yang memang organisasi non pemerintah yang bergerak di bidang konservasi dan penelitian perlindungan alam hayati ya, kekayaan hayati biasanya. Keren kan mereka, dia itu sampai dapat dari orang-orang hebat ya, organisasi yang hebat seperti itu. Oke, di sini tuh ada regulationnya, crackdown on illegal fishing kan, sampai dihancurkan yang yang orang yang mengambil ikan ilegal itu dihancurkan oleh aturan yang diterapkan oleh Ibu Susi ini ya. Oke, great. Oke, nah vocabulary-nya Ibu tambahkan di sini ada beberapa aja. For some vocabularies I put down here, but for the others, yeah, you can learn by yourself with your friends, of course, or anyone that that can help you, of course. Nah, kalian bisa pelajari di sini ada kata sustainable, auction, crackdown, assign, established, raise, conservation, recognition, regulation, imply, planned. Nah, artinya Ibu sudah cantumkan di sini, hanya beberapa saja. Kalian bisa pelajari lebih lanjut lagi yang memang kalian belum pahami kosakatanya ya. Oke, language features-nya. Kita lanjut dulu ke ciri kebahasaannya. Biasanya yang muncul di biography text itu it's in the form of simple present tense yang yang memang menyatakan masa sekarang, makanya pakai present tense verb ke-1, of course, yang dipakainya, or simple past tense yang menjelaskan past event in the figure's life gitu, yang menjelaskan kejadian di masa lalunya, makanya ya pakai past tense dong gitu. Di sini dijelaskan misalkan Susi Pujiastuti began her career, nah bla 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 itu ya. Yang passive voice-nya juga ada ya, she was assigned as the Minister of Marine Affairs, bla bla bla. Nanti Ibu jelaskan dulu sedikit di sini. Nah, for example, nih simple present tense ya. Ini misalkan ada kalimat this is recognition on her performance as Ministry of Marine Affairs and Fisheries.
ini adalah pengakuan atas kinerjanya sebagai Menteri Urusan Perikanan dan Kelautan. Berarti ini memang fakta yang real, yang memang sampai saat ini sedang terjadi, makanya pakai present tense ya. Karena kalau sesuatu yang berhubungan fakta atau kenyataan umum itu ya harus menggunakan simple present tense. Pakai verb satu ataupun kalau pakai to be, linking word gitu, pakai for example RM is ya pakai ke satu juga bentuknya dong. Oke, next. Sorry, simple past tense. Sini ada Susi Pujastuti began her career as an entrepreneur. Nah, berarti kan yang dipakainya verb kedua pakai began, karena kalau verb ke satunya kan begin. Kenapa harus pakai begin ya? Karena memang menceritakan kejadiannya dulu gitu. Faktanya dulu beliau itu ada memulai karirnya sebagai seorang wirausahawan seperti itu ya. Just like that. Okay, the last is passive voice. Nah, passive voice itu berarti bentuk yang di gitu kan ya. Nah, she was assigned. Nah, she was assigned. Beliau itu ditunjuk, ditugaskan sebagai minister. Nah, itu yang disebut dengan pasif. Ini bentuknya passive voice dan past tense juga ya. Oke, that's all. Nanti kita pelajari lebih lanjut tentang passive voice, of course. We need to take maybe more time for this. Okay, thank you so much for today's. I hope it will be useful for you. Keep on smiling and don't stop learning. Enjoy your life. Nobody's perfect, but everybody can be better. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.